Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, kalau kita sehat, kita pun semangat dalam melakukan aktivitas belajar kita pada hari ini. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar 2 muatan pelajaran. Namun sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Nah, semoga dengan kita awali membaca doa, ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita yang mempelajarinya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3 tentang perkembangan teknologi. Nah, untuk muatan yang pertama, kita akan belajar muatan Bahasa Indonesia, yaitu materinya tentang menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, anak-anak, jadi ketika kita membaca teks, kadang-kadang kita pasti menemukan kata yang sulit yang belum kita ketahui artinya. Jadi kita belum memahaminya dari kata tersebut. Nah, maka dari itu kita perlu mencari arti kata sulit tersebut untuk dapat mengetahui isi teks yang kita baca. Nah, jadi setelah kita mengetahui arti dari kata-kata sulit tadi, maka kita dapat memahami isi teks tersebut. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini ada sebuah teks bacaan tentang sinyal asap. Akan Ibu bantu membaca, nanti anak-anak perhatikan ya. Sinyal asap. Sebelum ada perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, manusia berkomunikasi dengan menggunakan sinyal asap. Sinyal asap pertama kali digunakan pada zaman Yunani kuno pada 522 sampai 486 sebelum Masehi. Sinyal asap digunakan dengan cara seseorang yang berdiri dan menyalakan api. Seseorang tersebut membuat pesan dari asap yang ditimbulkan oleh api tersebut. Pesan akan diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang dituju. Pada zaman Tiongkok kuno, sinyal asap digunakan oleh para tentara yang berjaga di tembok besar Tiongkok. Sinyal asap digunakan sebagai alat komunikasi untuk saling mengingatkan jika ada serangan musuh. Sinyal asap dikirimkan dari satu menara ke menara lainnya. Nah, di sini adalah teks tentang sinyal asap. Jadi anak-anak, kalau anak-anak mau memahami dari teks bacaan ini lagi, anak-anak bisa stop dulu video ini, lalu anak-anak perhatikan dan anak-anak baca lagi teks bacaan ini. Nah, kalau anak-anak sudah menyimak dan memahami isi dari bacaan ini, lalu anak-anak ada tugas. Nah, tugasnya apa? Jadi tugasnya ada 3 soal. Yang pertama, carilah dan tuliskan kata-kata yang diberi garis bawah. Nah, jadi anak-anak tadi di sini ada beberapa kata yang telah diberi garis bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti silahkan anak-anak cari kata yang diberi garis bawah yang mana. Nah, nanti kalau sudah ketemu, kan yang pertama soalnya carilah dan tuliskan kata-kata yang diberi garis bawah. Lalu tugas yang kedua, carilah arti kata-kata yang bergaris bawah menggunakan KBBI. Nah, ini nanti anak-anak bisa meminta bantuan dari orang tua kalian dan untuk dicarikan boleh dari buku-buku atau juga dari internet, namun tetap dengan pendampingan orang tua ya. Lalu yang terakhir adalah berdasarkan teks bacaan tadi, bagaimana pendapatmu tentang sinyal asap? Nah, kalau anak-anak tadi sudah menyimak teks bacaan tentang sinyal asap, lalu bagaimana pendapat kalian tentang sinyal asap?
Nanti anak-anak ceritakan cukup singkat, sederhana saja, tidak usah panjang-panjang, yang penting sederhana dan langsung ke intinya. Begitu ya anak-anak ya. Itu tadi adalah materi kita pada muatan bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya anak-anak kita akan melanjutkan ke muatan kita yang kedua, yaitu muatannya adalah matematika, tentang menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Nah, kalau pada tema sebelumnya kita sudah belajar menentukan keliling benda dengan petak satuan ya. Jadi sekarang kita akan menghitung benda berbentuk bangun datar. Jadi keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada gambar kartu pos yang berbentuk persegi panjang, lalu ada tanda larangan berbentuk segitiga. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan kemarin, bahwa kita kalau mau menghitung keliling suatu benda maupun itu bangun datar, maka kita seperti mengelilingi lapangan. Jadi kita memulai pada titik awal, lalu kita berhenti lagi pada titik awal tersebut. Jadi kita seperti mengelilingi lapangan ya anak-anak ya, kalau kita mau menghitung keliling. Nah, seperti yang pada kartu pos ini, panjang hiasan bunga di sekeliling amplop. Nah, menunjukkan keliling dari amplop tersebut. Misalkan kita menghitung dari titik sini, kita mengelilingi panjangnya, lalu kita menghitung lagi di sini panjangnya, masuk ke lebarnya. Nah, berhenti di sini, maka nanti akan ketemu berapa keliling dari gambar tersebut. Lalu sama seperti yang segitiga ini, kita menghitungnya mengelilingi semuanya. Lalu jika sudah kita hitung berapa panjangnya, maka di situ nanti kita akan mengetahui berapa keliling dari tanda larangan tersebut. Sama seperti pada contoh yang kedua ini, pada gambar jam. Nah, kita akan menghitung kelilingnya, maka kita hitung semuanya, keseluruhan tepiannya. Jadi seperti kita mengelilingi lapangan, kita hitung tepiannya. Nanti kalau sudah ketemu berapa nilainya atau hasil panjangnya, maka di situ nanti adalah panjang figura dikelilingi jam dinding berbentuk persegi. Nah, itu menunjukkan keliling dari jam tersebut. Begitu juga dengan jam yang berbentuk lingkaran. Nah, panjang lingkaran di sekeliling jam berbentuk lingkaran menunjukkan keliling dari jam tersebut. Jadi berapa panjangnya? Nah, maka itu adalah kelilingnya. Lalu di sini ada tugas untuk anak-anak. Nah, nanti anak-anak coba tebalkan bagian yang merupakan keliling dari benda-benda berikut ini dengan pensil warna atau boleh juga dengan spidol. Jadi pada gambar 1, 2, 3, dan 4 nanti anak-anak silahkan ya gambarkan di buku tugas kalian. Digambarkannya cukup sederhana saja, tidak harus persis seperti yang di soal ini, tidak apa-apa. Yang penting nanti ada persegi, lingkaran, dan gambar amplop, lalu ada gambar layang-layang. Lalu kalian tebalkan yang merupakan kelilingnya. Nah, tadi yang merupakan keliling yang mana, nanti anak-anak diberi garis tepi dengan pensil warna boleh, dengan spidol warna boleh. Nah, yang kalian beri warna, maka itu adalah yang merupakan keliling dari benda-benda pada soal tersebut. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, nanti anak-anak kalau misalkan belum paham, boleh lagi diulang videonya, atau anak-anak juga boleh nanti tanyakan kepada orang tua kalian atau kakak kalian ya, atau boleh juga kepada guru kalian. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak materi kita pada hari ini. Semangat anak-anak belajarnya, semoga ilmunya bermanfaat. Dari Ibu, terima kasih. Ibu akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.